Romo, saya ditipu berkali-kali oleh dia ini. Terus kemarin dia minta bantuan, anaknya sakit keras, dia pas gak punya uang sama sekali. Wah, tak biarin aja, biar rasakan. Itu dosa kita. Meskipun dia sudah menyakiti kita. Kalau orang itu sudah berbuat salah pada kita, menipu kita berkali-kali, ini kan dalam sehari 7 kali, ampunilah dia. Iya. Kalau dia sudah menipu kita, gampangannya kalau dalam hidup kita sehari-hari, kalau dia kesulitan dalam hidup, kita wajib membantu dia. Tetapi ya jangan bekerja sama dengan dia. Kenapa? Pasti tahu akan ditipu. Tetapi kalau dengan kemurahan hati kita tetap mau membantu, ya itu lebih daripada adil. Berbuat kasih. Yesus tidak mentolerir kesalahan orang itu, tetapi pribadi orang itu tetap dihargai. Maka tadi kalau dia datang 7 kali sehari dan dia mengatakan saya menyesal, kamu harus mengampuni dia. Gembira haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, persembahan hidup yang sepenuh hati dari seorang janda atau 2 janda yang kita dengarkan dalam Injil minggu kemarin, sungguh-sungguh harus menjadi cara hidup kita setiap hari. Artinya hidup kita penuh untuk Tuhan. Maka sisi-sisi persembahan hidup kita akan dimulai hari ini, yaitu yang pertama kita akan belajar mengampuni. Bagaimana orang mengampuni dengan sepenuh hati sebagai persembahan hidup kita setiap hari, ungkapan iman kita kepada Tuhan. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita kembali hening dulu sejenak. Kita melihat kembali cara kita memaafkan orang lain, cara kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau menghendaki tinggal di bait yang berupa manusia hidup. Kami mohon, bangunlah kami menjadi gereja-Mu yang didasari oleh Yesus Almasih sebagai batu sendinya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syahwa sangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan dari Allah, dan orang bodoh yang menguji kekuasaannya pasti dienyahkan. Sebab kebijaksanaannya tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya, dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia,
Tetapi si penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi seluruh dunia, dan Dia yang merangkum segala-galanya tahu apa saja yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Tuhan, ya Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuntunlah kekal ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman yang sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, kalau 7 kali orang berbuat salah dalam sehari dan 7 kali datang berkata menyesal, bisa bayangkan ya, ini tenanan apa ini beneran minta maaf atau main-main gitu. Itu pikiran kita. Jadi ini satu sisi dari kata segenap hati, sepenuh hati itu di sini diperjuangkan. Kata memaafkan itu bukan menghitung-hitung, lalu menghitung-hitung kesalahan terus 1, 2 ya, ini 3 kali nih, 4 kali ini, udah 7 kali ini ya.
Cukup berarti loh ya 7 kali? Enggak. Atau melupakan, bukan. Jadi unsur pertama memaafkan itu adalah mengingat. Tetapi mengingat dan menerima. Maka ini yang paling berat. Bukan melupakan, mengabaikan, tidak. Justru mengingat dan justru sungguh-sungguh memperhitungkan orang yang salah itu sebagai pribadi. Yesus tidak mentolerir kesalahannya, tetapi Yesus memaafkan, mengampuni orangnya. Masih ingat kisah perempuan yang kedapatan berzinah itu loh, yang oleh orang-orang disuruh kumpul keliling, terus mau dirajam, ditanyakan oleh Yesus, Yesus ini kedapatan berzinah. Terus Yesus apa yang dibuat Yesus? Gambar-gambar di tanah itu, karena desak terus ngomong, siapa yang paling tua, siapa yang tidak bersalah, lempar duluan. Terus yang tua kan Pak Sri duluan. Yang tua keluar duluan. Nah, pertanyaan Yesus berikutnya pada wanita itu adalah, hei perempuan, adakah yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Aku pun juga tidak. Dan pernyataan terakhir ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Romo, saya ditipu berkali-kali oleh dia ini. Terus kemarin dia minta bantuan. Anaknya sakit keras, dia pas gak punya uang sama sekali. Wah, tak biarin aja, biar rasakan dia. Itu dosa kita. Meskipun dia sudah menyakiti kita. Nangkep ya? Kalau orang itu sudah berbuat salah pada kita, menipu kita berkali-kali, jadi kan dikatakan ini 7 kali, dalam sehari loh ini, bukan dalam sebulan, seminggu, bukan. Dalam sehari 7 kali, ampunilah dia. Iya. Kalau dia sudah menipu kita, gampangannya kalau dalam hidup kita sehari-hari, kalau dia kesulitan dalam hidup, kita wajib membantu dia. Tetapi ya jangan bekerja sama dengan dia. Kenapa? Pasti tahu akan ditipu. Tetapi kalau dengan kemurahan hati kita tetap mau membantu, ya itu lebih daripada adil. Berbuat kasih. Jadi sekali lagi, Yesus tidak mentolerir kesalahan orang itu, tetapi pribadi orang itu tetap dihargai. Maka tadi, kalau dia datang 7 kali sehari dan dia mengatakan, saya menyesal, kamu harus mengampuni dia. Lalu apakah saya harus kerja lagi dengan dia, Romo? Kan dia nipu saya terus. Ya, kalau dia memang gak bisa bekerja, ya tidak bekerja dengan dia. Lah kalau dia udah nipu saya 7 kali dalam sehari, wah udah seminggu saya coba 7 kali dalam seminggu, 7 kali 7. Ya kalau anaknya sakit dan dia memang sangat kesulitan, kita wajib membantu dia. Nangkep ya, nuansanya jadi berbeda antara orangnya dengan tindakan yang dia buat yang salah. Maka kita perlu sungguh-sungguh jeli, apakah kita ini membenci orangnya atau tidak menyetujui tindakannya. Nah ini kan 2 hal yang sangat berbeda. Coba kita renungkan sekarang. Apakah tahapku dalam memaafkan, mengampuni orang, itu masih tahap yang pokoknya dia ini agak seneng Udah, kalau itu berarti orangnya. Baik buruk tindakannya tidak kita persoalkan lagi, tapi orangnya kalau udah ini, si A ini, kata reken. Nggak akan aku reken lagi, nggak akan aku perhitungkan lagi. Kenapa? Karena dia pernah nyakiti aku. Nah, ini kan orangnya. Nah, coba kita renungkan, apakah kita ini dalam tahap memaafkan sungguh-sungguh orangnya, ataukah kita justru karena tindakan salah orang itu, kita sama sekali tidak lagi memaafkan orang itu. Bukan lagi tindakannya yang kita tuju. Coba kita renungkan sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, berilah kiranya kami iman biji sesawi, dan semoga sabdamu berkarya di dalam diri kami. Perkenankanlah dunia memahami kedamaian yang menjadi panggilannya sejak semula, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita
telah selesai. Syukur kepada Allah.